Terima kasih Mas, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, kita coba mendengarkan dulu Mas, bagaimana sebetulnya aturan terkait dengan identitas korban dalam hal ini, dalam kasus corona ini. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Komisioner Komisi Informasi Pusat atau KIP, Arief Kuswardono. Mas Arief, selamat pagi. Selamat pagi. Mas Arief, pertanyaan pertama saya, sebetulnya dalam kasus korban ataupun positif corona di Depok, apakah memang identitasnya harus disembunyikan, dirahasiakan menurut undang-undang? Perintahnya seperti apa, Mas Arief? Jadi begini, apa yang terjadi pada pasien dengan yang terduga terkena virus corona itu, dalam adalah informasi yang bisa mengungkap rahasia pribadi. Jadi kategorinya kalau kita lihat Undang 14 2008 terkait dengan informasi pribadi ada dua, yaitu informasi yang pertama adalah informasi yang berisi rahasia pribadi, atau yang informasi publik yang bersifat pribadi, dan kemudian informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi. Nah, dalam kategori catatan medik itu atau catatan kesehatan itu adalah informasi yang bisa mengungkap rahasia pribadi. Jadi meliputi riwayat, kondisi, perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang, kemudian riwayat dan kondisi anggota keluarga. Kalau kita lihat dari pesan-pesan yang yang beredar di medsos itu, ya itu kan beredar mulai dari nama, alamat, anggota keluarga, pekerjaan, foto, bahkan itu sudah melebihi apa yang sepatutnya disampaikan kepada publik ya. Mas Arief, kalau dalam hal COVID-19 positif seperti yang di Depok itu, informasi apa yang masih diperbolehkan berdasarkan undang-undang yang tadi Mas Arief katakan? Apakah misalnya kalau disebutkan inisial nama atau jenis kelamin itu masih boleh atau batasannya apa ya Mas Arief? Jadi nama itu kan sudah identitas pribadi dan itu sudah paling pokok kalau kita melihat dari sisi undang-undang kependudukan. Jadi apa yang disampaikan Pak Presiden Jokowi sebagai kasus pertama, kasus kedua, itu lebih baik menurut saya. Dan kalaupun mau dirujuk sesuatu keterangan terkait dengan kasus pertama dan kasus kedua, barangkali mungkin nama tempatnya, kotanya. Oh, itu masih boleh? Kalau nama kota disebut masih boleh? Ya, baik. Iya, masih boleh, Mas. Seperti yang terjadi di Jepang ya. Secara spesifik hanya menyebut kotanya, tidak menyebut alamatnya secara detail. Kalau di luar negeri seperti disampaikan oleh Pak Yuri dari Kemenkes itu bahkan nama rumah sakitnya pun kan tidak disebut. Oke. Mas Arief, ini kan sudah terjadi ya. Apa perbaikan yang harus dilakukan? Kan ini berarti ada undang-undang yang terlanggar begitu ya. Dan ada kan ancaman hukumannya di situ. Siapapun yang melanggar, apapun posisinya di depan hukum kan sama. Ini bagaimana Mas Arief? Jadi begini, terkait dengan informasi kesehatan seseorang ini kita harus paham bahwa rahasia kesehatan seseorang ini tidak semua orang juga siap untuk mendengarnya. Kita sendiri barangkali kalau mengalami pada posisi yang sama, barangkali tidak bisa sulit menerima juga. Jadi ini harus kita pahami dan kita harus hormati hak itu sehingga orang ini atau si pasien ini merasa tidak terancam, tidak depresi, tidak trauma. Dan dia bisa sembuh. Ini yang paling penting. Jadi kita juga harus menjaga harapan dari yang bersangkutan. Harapan untuk sehat ya. Itu. Nah ini yang jangan sampai kemudian publik melanggar hak pribadi tersebut. Itu. Karena ini kan menjadi rehabilitasi tidak Mas Arief yang bisa dilakukan? Kan ini tindakan hukum harusnya logikanya kan harus berjalan ya kepada yang membuka identitas. Tapi untuk rehabilitasi bagi korbannya bagaimana? Menurut saya korban menurut saya harus di empowering ya, diberdayakan ya. Barangkali bahwa terkait dengan informasi-informasi yang masuk ini konteksnya begini. Ini dari sisi pasien. Dari sisi masyarakat publik ya tolong hentikan jangan melakukan hal itu lagi. Jadi saring sebelum sharing. Dan ini tidak dalam konteks yang ada di Rumah Sakit Julianti Saroso saja ya. Tapi yang ada di Pulau Seribu itu yang masih di karantina juga punya hak yang sama untuk diungkap informasi pribadinya. Ini pelajaran untuk kepala daerah atau pejabat lain untuk tidak sembarangan membuka identitas korban, begitu ya? Betul.
Iya, karena jangan salah Mas, jangankan yang sudah terkena ya, yang dinyatakan positif, yang belum tentu pun bisa stres loh. Seperti Iya, misalnya yang pasti. terjadi di Solo, yang di Solo itu yang kasus beberapa minggu yang warga Korea, hanya karena dia menduga dirinya terkena corona, lalu kemudian hilang harapan hidup, dia kemudian memilih bunuh diri. Nah, jangan sampai hal tersebut terjadi. Baik. Terakhir berarti pejabat yang mengumumkan harus melakukan apa ini Mas Arief? Ya ralat saja lah, permintaan maaf dan mungkin koreksi ya. Ya Hukum tidak berjalan di situ? Ya karena kita kan tadi seperti diskusi sebelumnya ya, atau bicara sebelumnya sebelum on air, ya tidak tahu kalau kita kemungkinan menduga ya, bukan sengaja, bukan motif, tapi pejabat yang bersangkutan tidak tahu, dan ini Tidak tahu. ya harus menjadi tugas kita bersama untuk menyadarkan, memberitakan tentang adanya regulasi ini. Baik, ini pelajaran berharga untuk kita semua. Mas Arief Kuswadono, terima kasih sudah menjelaskan bagi kami pagi ini. Selamat pagi Mas Arief. Sudah dengan gamblang dijelaskan Mas Eko bahwa memang itu aturan yang berlaku untuk semua orang. Betul. Iya. Dan kita sangat menyayangkan bahwa justru di Depok kepala daerah yang mengemukakan, tapi mungkin karena tidak tahu. Bisa jadi. Nah ini bagaimana Mas? Ya itu harus menjadi pembelajaran bagi semua pejabat di Indonesia ya. Iya. Sekarang kan sudah ada juru bicara untuk kasus ini. Jadi, Pak Yuri ya? Pak Yuri. Jadi biarkanlah Pak Yuri yang menjelaskan semuanya. Jadi pemerintah daerah itu jangan genit lah. Sedikit-sedikit press conference kan menjelaskan persoalan ini. Kan mereka nggak tahu soal teknis, soal kesehatan ya. Serahkan saja orang yang mengerti terhadap persoalan ini. Kita ambil contoh misalkan di Jepang ya, di kapal Diamond Princess itu. Kita WNI ada di sana di kapal itu, tapi pemerintah saja mau minta datanya saja nggak boleh, Leo. Pemerintah Indonesia meminta data WNI, warga negara Indonesia, kepada pemerintah Jepang tidak diberikan? Tidak diberikan. Ini kan menjadi pembelajaran seharusnya bagi pemerintah daerah dimanapun di Indonesia. Cuma disebutkan bahwa warga negara Indonesia yang ada di Jepang itu sekarang sedang dirawat di Shiba, itu sama di pinggiran Tokyo lah. Jadi cuma sebatas itu saja. Jadi namanya, ya identitasnya itu nggak diberitahu. Ketika sudah mau di penjemputan, mungkin disitulah baru diungkap berapa orang dan lain-lain. Sama dengan di Korea. Jadi di Korea pun tidak ada nama dan data yang jelas soal ini. Hanya menyebutkan pasien 1 sampai 31 saja. Pasien 1, 2, dan seterusnya. Bahkan inisial nama pun tidak diberikan ya? Nggak ada, cuma pasien 1 sampai 31. Ketika dia sudah masuk ke 32 dan seterusnya sampai ratusan, maka sudah yang 1 sampai 31 dihapus. Jadi tidak ada sama sekali nama dan lain-lain. Jadi itu tugasnya pemerintah lah untuk melakukan edukasi. Juga pemerintah daerah, jangan saya bilang tadi genit sedikit-sedikit press conference soal corona, nggak bagus juga, nanti menjadi simpang siur. Memang efeknya apa sih Mas Eko setelah kemudian identitas korban ini terbuka yang ada di Depok, apa efeknya di sana? Banyak, Leo. Satu, ada namanya Pak Bambang kalau tidak salah ya. Dia bekerja di salah satu perusahaan. Akhirnya dia oleh perusahaan itu diminta dia untuk istirahat di rumah sekitar 14 hari. Karena Pak Bambang ini tetangga? Tetangga di situ. Kemudian ada juga ibu-ibu yang bekerja di perusahaan swasta. Ya, oleh perusahaan swasta asing ini, dia diminta untuk cek lengkap sebelum dia masuk lagi. Kemudian ada lagi biasanya kan di situ ibu-ibu bapak-bapak yang mau bekerja suka pakai ojek online. Nah ini nggak bisa masuk, bukan nggak bisa masuk, segan masuk ke situ. Tidak ada yang mau ambil? Nggak mau ambil karena takut dan lain-lain. Nah ini kan persoalan di luar kasus yang ibu dan anaknya tadi. Ini berimbas kepada lingkungan di sekitarnya. Karena sudah keburu terungkap identitasnya. Jadi ini menjadi pembelajaran lah. Kemudian kita juga melihat kan kemarin ada polisi lain itu nggak tahu siapa polisi atau yang lain yang memasang. Di mana polisi lainnya? Di rumah ibu itu yang kena itu di Depok itu. Dikelilingi polisi lain? Iya. Nggak tahu saya itu apakah polisi atau orang lain yang meletakkan itu. Itu kan terlalu berlebihan juga. Ini kan persoalan kesehatan yang menimpa ibu dan anak. Ini bukan persoalan yang serius kita menangani teroris, bukan. Jadi harus ada sisi humannya lah di sana. Harus proporsional. Betul, ya. Tapi masalahnya begini Mas Eko, ketika kita bicara soal kasus corona ini, bahkan teman saya pun banyak yang menyangsikan sanksi dengan
fakta bahwa sejauh ini baru 2 warga negara Indonesia di Indonesia, dalam hal ini di Depok kita akhirnya tahu begitu, yang terkena corona. Mereka menyaksikan betul, ini jangan-jangan ditutup-tutupi atau bukan ditutup-tutupi, tapi pemerintah, entah pusat, entah daerah, entah rumah sakit, entah para medis, memang tidak punya kemampuan, tidak punya alat untuk mendeteksi bahwa ada corona. Jangan-jangan sudah ada ratusan, bahkan sempat ada hoax yang disebarkan lewat media sosial mengatakan lebih dari 100 sudah kena. Yang menyebarkan ini pun pejabat juga begitu ya. Nah ini bagaimana? Ya bukan hanya saya, Leo, mungkin temannya. Tapi jurnalis di seluruh dunia juga pernah menulis itu. Dimulai dari Australia. Dia melakukan wawancara dengan pakar di Indonesia yang mengatakan kenapa di Indonesia yang sangat terbuka, pintu masuknya, siapapun bisa masuk ke sini. Ya kalau kita dari Wuhan, Cina itu bisa masuk ke Jakarta, langsung ke Bali, ke Manado dan lain-lain, kok zero pasiennya. Ini kenapa? Apakah ada hal-hal yang lain? Pertama ditutupi kasus ini atau hal-hal yang lain yang bisa mungkin belum kena. Tapi kalau kita melihat komentar dari pemerintah kan baru 2. Cuma yang lain-lain kan masih diperiksa dan lain-lain kita belum tahu apakah itu nanti terkena atau tidak. Tapi kita harus mulai untuk percaya dengan pemerintah lah menurut saya. Karena pemerintah juga sudah melakukan hal yang terbaik. Kita lihat di Wuhan, kemarin di Natuna, kemudian sekarang yang sisanya yang tahap kedua di Pulau Seribu. Ini kan itu ada tanggung jawab pemerintah di sana bahwa untuk menyelesaikan kasus ini mereka serius dalam kasus ini, Leo. Ada yang mengatakan bahwa sebetulnya apa yang terjadi di dalam kasus corona ini, identitas korban bisa tersebar begitu luas dan bahkan disebar-sebarkan kemudian kan oleh manusia juga, oleh warga negara Indonesia. Ada yang mengatakan itu memang ciri khas netizen plus 62 katanya, yang tidak menghormati korban, yang tidak membantu korban, justru asik bergosip segala macam. Nah pertanyaannya kan bagaimana sikap-sikap ini bisa kita letakkan secara proporsional. Kita akan bahas di bagian berikut, Mas Eko. Dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita coba dengarkan dulu pendapat masyarakat. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta, ada Ibu Upik Muara. Selamat pagi Ibu Upik. Pagi Bang Leonard dan Mas Eko. Selamat pagi. Bagaimana Bu Upik, memerangi corona atau memerangi korban ini kita? Ini kayaknya lebih seru. Orang-orangnya ini, orang Indonesia yang suka hoax, suka bicara yang nggak benar tuh sukanya, jadi saya menyerang ke korban kebanyakan. Termasuk, maaf nih, pemerintah juga di sana juga harusnya menjadi satu koordinasi. Koordinasinya kan masih belum siap ya, standar internasional. Nah, bahkan warga berbondong-bondong datang ke tempat wilayah korban, memfoto, menge-share, itu harusnya sudah ada sanksi hukumnya, apalagi seorang pejabat daerah tersebut gitu loh. Jadi harus tegas, jadi standar internasional harus ditegakkan. Termasuk saya minta tolong kepada media, kalau ada apa-apa itu media sih masih enak, kalau yang medsos ini yang ngeri ya. Jadi seperti ditambah-tambahin, seperti proteksi di istana, kalau masuk harus pakai ini. Nah mau nggak mau kan rakyat yang di jauh sana, wah di istana aja seperti itu, bagaimana kita ini di daerah seperti itu. Efek jadi, dari tindakan pencegahan, tapi karena kurang terkomunikasikan membuat orang makin takut begitu mungkin ya Bu Upik ya? Betul sekali, jadi standar internasional seperti kejadian di Jepang aja orang nggak boleh masuk mencari info, itu negaranya. Nah kalau kita ini kan benar-benar terbuka privasinya orang, sampai difoto, polisi lain dipasang, itu kan gampang dicari, itu lokasi udah disebut lagi kompleknya. Ya, ini pelajaran berharga untuk yang lain. Terima kasih Bu Upik sudah bergabung dari Jakarta. Selamat pagi. Di belakang Bu Upik ada pemirsa Metro TV masih di Jakarta, Pak Nugroho. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Eko, selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi, silakan Pak. Manusia itu harusnya mulia Pak, karena dia ciptaan Tuhan. Khalifatullah, gambar Allah. Tapi karena jatuh dalam egoisme, manusia itu jadi memberontak dan bertentangan dengan Tuhannya. Nah, salah satu sifatnya adalah manusia itu benci dosa.
Tuhan itu benci dosa tapi mencintai orang berdosa. Tapi kalau manusia dibalik, senang dosa tapi membenci orang berdosa. Nah ini contohnya di corona ini. Manusia itu benci sama coronanya, tetapi dia membenci orangnya bukan coronanya. Satu contoh yang dikatakan Bung Leonard tadi, kalau ada korban dibully atau katakan pelacur lah, manusia itu kayaknya benci pelacuran, dimuat di gambarnya di mana-mana. Tapi sebenarnya dia senang melacur. Ini yang terjadi. Jadi semacam hipokrit begitu mungkin ya Pak Nugroho ya? Iya. Jadi sebenarnya manusia itu takut sama corona, tapi dia membuat orang yang kena corona itu menjadi satu ancaman yang lebih besar daripada corona ini sendiri. Ini yang berbahaya. Baik, terima kasih Pak Nugroho di Jakarta. Selamat pagi Pak. Belakang Pak Nugroho ada Pak Bambang Saptono di Jakarta atau di Surakarta Pak Bambang? Iya, sering di Jakarta, sering juga di Surakarta. Saat ini di Surakarta ya Pak Bambang ya? Saat ini di Surakarta. Oke, ya, silakan habis Pak hujan Bambang. abu, Mas. Habis silakan. hujan abu, erupsi Merapi. Silakan, Pak. Baik. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Seiring dengan dinyatakannya secara resmi oleh pemerintah bahwa virus corona telah masuk ke Indonesia dan menjangkit pada 2 warga negara Indonesia, maka muncullah kegaduhan dan ketidaknalaran yang dipertontonkan kepada publik. Ya ini antara lain Mas, yang pertama adanya aksi borong barang atau masker yang berlebihan. Kemudian yang kedua, identitas rahasia pribadi korban virus corona yang terabaikan. Yang ketiga, adanya pihak yang mengaduk di air keruh untuk kepentingan pribadi atau politik. Sebut saja, ini ada anggota DPR maupun gubernur, yaitu dengan pernyataan-pernyataan yang tidak berdasar. Yang keempat, tanggap darurat wabah virus corona yang dinilai gagap. Kemudian yang kelima, meningkatnya berita bohong atau hoax terkait dengan virus corona di media sosial yang meresahkan. Nah, untuk itu Mas, terkait dengan hal tersebut di atas, satu, masyarakat tidak perlu panik dan tidak melakukan borong barang. Kemudian yang kedua, agar rahasia pribadi korban virus corona tetap ke depan harus dijaga. Yang ketiga, tentang semua informasi resmi wabah virus corona harus dilakukan satu pintu, yaitu oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian yang keempat, Kementerian Kesehatan harus meningkatkan tanggap darurat virus corona tersebut dengan mengerahkan dinas kesehatan di bawah atau di daerah-daerah. Kemudian Mas, yang kelima, berita bohong tentang virus corona ini harus ditindak tegas, yaitu ancamannya hingga pidana 6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Kita akan bahas pendapat para pemirsa selepas jeda Mas Eko, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Eko, tadi ada 3 penelpon. Mereka semua menyayangkan apa yang terjadi. Tapi kan pertanyaannya begini, setelah kejadian harusnya kan ada tindak lanjut. Jangan kemudian kita menyayangkan apa yang terjadi dengan 2 ini. Kalau saya sih berharap amit-amit begitu ya, semoga tidak terjadi. Tapi kalau seandainya ada yang lain, kemudian terjadi lagi pengungkapan identitas ini, kan kita jadi seperti keledai begitu kan. Kita melakukan kesalahan 2 kali. Bagaimana Mas Eko? Harus ada tindakan tegas dari pemerintah. Jadi ini mungkin jadi pembelajaran. Cukuplah sekali ini. Kemudian kalau ada kasus lain, misalkan kita juga tidak menginginkan korbannya cukup 2 lah. Tapi kalau memang nanti ada korban lagi, misalkan harus dirahasiakan ini tempatnya, ya, namanya, keluarganya dan lain-lain. Cukup pemerintah dan rumah sakit itu yang tahu. Jadi tidak boleh itu data pribadi itu keluar bahkan sampai ke medsos. Kalau medsos itu kan nggak bisa dikontrol, diverifikasi, itu liar nanti kan jadinya. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang kabarnya ke meninggal, ada yang ini dan lain-lain. Meskipun rahasia identitas dirahasiakan, tapi faktanya tetap diungkapkan ya. Bukan berarti kemudian menutupi kejadian gitu kan. Misalkan gini, ada kasus lagi, misalkan ada korban yang ketiga. Disebutkan saja korban ada yang ketiga dan sekarang sedang ditangani di Rumah Sakit Sulianti Saroso lah, misalnya gitu. Tapi nama dan keluarganya jangan disebut. Jadi media pun juga harus paham bahwa tata cara berkomunikasi yang baik, cara menyampaikan yang baik, itu juga harus ditaati. Tidak boleh serampangan saja menyampaikan bahwa
hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Jadi jangan sampai misalnya ada yang live report di depan rumah korban begitu tuh jangan boleh, begitu ya. nggak boleh, itu kan nanti menimbulkan warga yang di sekitar menjadi khawatir juga. Oh, rumah saya, lingkungan saya ternyata sudah ada yang kena. Nah, itu kan menjadi nanti pasti akan gosip tuh. Ada lagi panik lagi muncul. Iya, WA group kemana-mana sudah nanti. Jadi itu harus dihindari lah. Kalau kita melihat ini kan oke lah, mungkin kelihatannya kita mencoba menerima bahwa pejabat yang mengumumkan itu karena tidak tahu. Iya. Tapi ini kan menjadi sesuatu yang tidak baik ya. Bagaimana kemudian kita memastikan bahwa para pejabat yang berwenang itu bicara sesuai peraturan, satu. Yang kedua juga tidak asal bicara seperti yang tadi Mas Eko katakan. Kalau memang sudah ada Pak Yuri sebagai juru bicara, ya semuanya harus lewat beliau. Bagaimana? Menko Polhukam sudah ngomong ya. Jadi pemerintah daerah untuk menahan diri, untuk tidak melakukan mendramatisir hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Apalagi kalau hubungannya dengan kontestasi politik. Nanti kan ada pilkada, misalkan kepala daerah mau maju lagi di 2020, tapi dia melakukan hal-hal yang ingin mengangkat ratingnya. Jangan disangkut pautkan. Ini kan persoalan kemanusiaan, persoalan kesehatan. Yang sisi lain ada persoalan politik, itu kan pribadi. Karena memang corona ini menjadi pusat perhatian saat ini. Betul, ya itu kan yang ditakutkan oleh jangan kemudian ditunggangi atau dimanfaatkan untuk hal lain. Betul, jadi kalaupun ada lagi, pemerintah saya kira harus bertindak tegas, tanpa pandang bulu. Kita harus melindungi korban dimanapun. Sekarang kan sudah ada, kita lihat di Natuna, di Kepulauan Seribu, itu kan berhasil pemerintah. Mudah-mudahan nanti yang jilid 3 kan di Diamond Princess ini mudah-mudahan juga ada jawaban yang pasti, solusi yang pasti seperti yang jilid 1 dan 2 penanganannya maksud saya. Jadi ini kan sudah bagus pemerintah, jadi harus kita dukung, Leo, jangan sampai nanti ada hal-hal pemerintah daerah cuma merecokin aja. Jadi viral lagi nanti. Kalau pers bagaimana Mas Eko? Karena soal masker saja misalnya, ketika melaporkan begitu di lokasi suka bingung harus pakai masker, masker yang seperti alien begitu penuh atau bagaimana itu? Biasa-biasa saja lah ya, masker yang kita beli di mana di toko itu kan ada yang biasa saja. Jangan berlebihan lah. Kalau berlebihan juga dilihat nggak bagus. Cara dia nanti menyampaikan konversasinya juga nggak bagus. Nggak usah aneh-aneh lah. Masyarakat juga akan bernilai lah. Pasti nanti lebih baik kalau bisa agak jauh dari lokasi kan bisa dilepas juga. Jadi harus proporsional ya. Betul, iya. Semoga kita bisa sama-sama membantu korban dan kita bisa memerangi corona. Mas Eko, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas. Pemirsa, tidak ada jawaban ataupun solusi atas semua kekacauan terkait corona dalam negeri selain lewat kecakapan kerja pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dan juga menjadi tugas kita bersama juga bagian dari pers untuk kemudian meletakkan masalah ini secara proporsional. Saya Leonard Samosir, terima kasih sudah menyaksikan. Selamat pagi.